Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara-perkara pidana nomor 182 Pit Sus 2021 PT KDI atas nama terdakwa Saida Hussein binti Hussein, kami buka dan persidangan perkara kami nyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim akan mengucapkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 182 Pitsus 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketentuan Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tidak banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Saida Hussein binti Hussein, tempat lahir di Makassar, umur tanggal lahir 44 tahun, 12 Mei tahun 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan RRI Lama, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara sejak tanggal 14 bulan Juni tahun 2001 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Puspita Sri Ningsi SH dan Ayu Andriani advokat para legal pada kantor bantuan hukum Puspita Sari Ningsi SH dan rekan, beralamat di Jalan Dr. Andas Haji Abdullah, Silondae, Lorong Anugrah, Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di register nomor 334 garis miring PIT 2021 garis miring KDI tanggal 24 Agustus 2021. Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 182 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring PT KDI tanggal 9 November 2021 tentang penetapan lingkungan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan setelah salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 448 Pitsus 2021 garis miring PN KDI tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut. Membaca surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau dakwaan alternatif kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Telah membaca surat tuntutan pidana setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Oktober 2021 nomor 448 Pitsus 2021 garis miring PNKDI yang amat berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Saidi Husain binti Husain terbukti secara sah dan mengikat bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 800 juta rupiah yang ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan dan seterusnya. Telah membaca akte permintaan banding, relas pemberitahuan permintaan banding, memori banding, kontra memori banding, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara. Menimbang bahwa permintaan banding oleh penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum telah juga mengajukan kontra memori banding sebagai berikut yang juga telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta tuntutan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Oktober 2021 nomor 448 Pitsus 2021 garis miring PNKDI telah membaca
dan memperhatikan memori banding yang diajukan terdakwa dan kontra memori penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa terdakwa Saidina Husain binti Husain oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Kendari dalam surat dakwaan tertanggal 16 Agustus 2021 telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni pertama, perbuatan terdakwa diatur dengan pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau dakwaan alternatif kedua, perbuatan terdakwa sebagai diatur dan pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Majelis Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan hukum yang telah membuat uraian pertimbangan hukum membuktikan unsur pasal dan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Selanjutnya, dalam putusan mencantumkan kualifikasi pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum sebagaimana terurai di atas, dakwaan alternatif kedua penuntut umum didasarkan kepada ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru membuat pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur pasal dakwaan, karena pasal dakwaan yang harus dipertimbangkan adalah pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bukan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 18 Oktober 2021 nomor 448 Pitsus 2021 garis miring PNKDI tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dinyatakan dibatalkan. Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mendakwa dalam dakwaannya tersebut mendakwa dengan dakwaan alternatif pertama, perbuatan terdakwa sebagai diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau dakwaan alternatif kedua, perbuatan terdakwa diatur dan pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa oleh karena alasan dakwaan berbentuk alternatif dan juga fakta hukum yang tertentukan di persidangan, Majelis Hakim dan juga mendasarkan kepada fakta yang tertungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alternatif kedua, perbuatan terdakwa sebagai diatur pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah: 1, setiap orang; 2, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ayat 1, unsur setiap orang. Menimbang yang maksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada subjek yang diajukan ke depan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu bertanggung jawab perbuatannya secara hukum. Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya dan orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum nomor PDM 176 garis miring ENZ.2 garis miring 08 garis miring 2021 tanggal 16 Agustus 2021 ialah terdakwa Saida Husain binti Husain. Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dengan keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum. Ayat 2, unsur tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang melebihi 5 gram. Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin dari atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu. Menimbang bahwa sedangkan terhadap perbuatan atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan
kan ada pada perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti. Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 18.30 WIB, Wita bertempat di dalam kios milik terdakwa, Saidina Hussein binti Hussein, di Jalan RI Laman, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, telah datang seorang yang bernama Jack, hendak pergi ke Unaha untuk menitipkan sabu yang dikemas dalam kaleng bekas bungkus rokok gudang garam kepada terdakwa. Bahwa sebagai upah menyimpan sabu dari Jack, terdakwa menerima uang sebagai upah sebanyak 1 juta rupiah dan paket sabu untuk dipakai oleh terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 1 WITA, bertempat di kios milik terdakwa. Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Kendari. Pada saat penangkapan dan telah dilakukan penggeledahan, diketemukan barang bukti berupa 14 saset plastik bening dengan berat bruto 9,45 gram, 2 sendok sabu, 1 klip plastik bening kosong, 1 buah kareng rokok gudang garam, 1 buah tempat hand body warna pink, 6 potong tisu, 6 buah dompet kecil warna coklat, 1 unit handphone merek Oppo warna hitam dengan SIM card 082189327623, 1 unit handphone merek Nokia. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tertanggal 28 Juni 2021 dengan kesimpulan barang yang disita dari terdakwa benar mengandung metamfetamina, bahwa metamfetamin terdaftar golongan 1 nomor urut 61 lampiran Permenkes Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menimbang bahwa dari fakta yang tertungkas sebagaimana terurai di atas, terdakwa telah menerima sabu dari seorang yang bernama Jack untuk disimpan, sehingga barang tersebut ada pada penguasaan terdakwa dan sekaligus untuk menyimpannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hasil pemeriksaan laboratorium, sabu yang terdakwa terima dari seorang yang bernama Jack adalah benar narkotika golongan 1. Menimbang bahwa dari fakta tersebut juga tidak ada hal yang membuktikan maupun membenarkan perbuatan terdakwa menerima sabu dari seorang yang bernama Jack untuk disimpan, tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan dan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa menerima titipan sekaligus menyimpan sabu dari seorang yang bernama Jack adalah sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana teruraikan di atas, telah ternyata sabu yang diterima oleh terdakwa dari seorang yang bernama Jack disimpan dengan berat bruto 9,45 gram, sehingga dengan fakta ini unsur yang melebihi 5 gram dalam unsur ini pun telah terpenuhi. Menimbang bahwa dari apa yang diuraikan di atas, ternyata perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diuraikan dalam unsur tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ke semua unsur dakwaan kedua pasal 212 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, sehingga dakwaan penuntut umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, demikian dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan di bawah ini. Menimbang bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan salah motif benar pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan pidana. Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran penyalahgunaan narkotika. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi. Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum, bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka pembinaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta rasa keadilan. Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan sudah dijalani terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita diajukan ke depan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam 2 tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam putusan ini. Mengingat pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 29 tentang narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana atau KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini mengadili. 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 448 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring PNKDI tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut. Mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Saida Husain binti Husain terbukti secara sah demikian bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terlebih terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana penjatuhan. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 14 saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,45 gram, 2 sendok sabu, 1 klip plastik bening kosong, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 buah tempat hand body warna pink, 6 potong tisu, 1 buah dompet kecil warna coklat dimusnahkan, 1 unit handphone merek Nokia warna biru dengan SIM card 85536425048 milik terdakwa Saidina Husain binti Husain, 1 unit handphone merek Oppo warna putih dengan SIM card 82189327762 dirampas untuk negara. Yang keenam, membebankan biaya kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami berkonsultasi hukum Magister Hukum sebagai ketua, Bonar Haryanjas Sarjana Hukum Magister Hukum dan Haji Slamet Riyadi Sarjana Hukum Magister Hukum keduanya sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh kemenkum anggota serta Ismail Sarjana Hukum selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh jaksa umum dan terdakwa maupun penasihat hukumnya. Demikian, dengan ini keseluruhan rangkaian putusan perkara telah selesai. Selanjutnya persidangan perkara dinyatakan ditutup. Yang mulia Majelis Hakim menyampaikan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.